Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Walhamdulillah al-wahidus samad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumati wa amdati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Alim ya Muallim Ibrahim allimna wa ya Mufahhim Sulaiman fahimna wa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qawla sawaba. Al-ahibba wa rahama para hadirin sedherek kula sedaya, mari di kesempatan yang paling barokah ini kita haturkan rasa terima kasih, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sempat, sehat, kuat kepada kita sehingga kita masih dapat melakukan perintah-perintah Allah plus dengan berjamaah. Salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur, yang terus mentarbiyah kita lewat dua hal yang beliau tinggalkan. Kanjeng Nabi niku mboten ninggali warisan nopo-nopo. Nabi tidak meninggalkan harta benda nopo male karangan, mboten. Tapi taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, Quran wa sunnah. Al-Quran dan hadis. Meninggalkan pegangan untuk keimanan kita, meninggalkan ilmu agar kita mampu menjalani hidup, memilah mana yang tepat dan mana yang kurang tepat. Nah, itu esensinya lebih tinggi daripada warisan keduniawiaan. Nah, mari kita manfaatkan, kita jaga betul apa yang ditinggalkan oleh Nabi, dua perkara tersebut. Al-akhibah wa rahama sederek kula sedaya, Ramadan sudah sering kali mungkin banyak yang menyampaikan mengenai Ramadan dan asyam. Namun jika diinterpretasikan lebih jauh lagi bahwa Ramadan itu bukan hanya momen yang di dalamnya penuh keberkahan, penuh rahmat dan fadilah-fadilah dari Allah. Jika digali lebih jauh lagi, maka Ramadan itu sebenarnya pelipur lara bagi semua manusia yang merasa beriman. Pelipur lara itu berarti kita pernah mengalami sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bicara mengenai sakit secara medis mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi ada salah satu sakit dalam ranah psikologis yang sakit ini agak susah obatnya.
Sakit secara psikis itu sakit rindu. Kalau diasosiasikan ke kalimat lain, maka sakit ini juga diistilahkan sebagai nostalgia. Nostalgia itu, Bapak Ibu, asalnya dari bahasa Yunani, nostos dan algos. Nostos itu kembali pulang, algos itu sakit. Algos itu penderitaan. Makanya kalau kita sering mendengar kata nostalgia, itu biasanya sedang ingin mengenang yang dulu-dulu karena kita sedang sakit, sedang rindu. Mungkin sedang rindu kampung halaman kita ketika kita berada di perantauan. Mungkin kita sedang rindu mengenang hari-hari yang lalu ketika kita sedang kalut dan banyak masalah. Mungkin kita sedang rindu masa kecil kita yang begitu riang gembira, tanpa masalah, tanpa beban. Saat hidup kita harus menanggung banyak kekalutan. Nah, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka dalam Al-Quran itu hal yang dapat diinterpretasikan mengenai hal ini, jenengan sudah hafal semua ayatnya. Wa nafsi wa ma sawwaha di dalam surat As-Sams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Wa ma sawwaha menurut Imam Ibnu Katsir adalah sebuah kehanifan yang ranahnya adalah kefitrahan manusia. Maka jika dikorelasikan Bapak Ibu, setiap manusia itu selalu berpeluang, berkemungkinan untuk merindukan kesejatian dirinya sebagai manusia yang fitrah, yang hanif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sehingga Allah mengilhamkan itu maknanya menjelaskan dengan bayan-bayan fujuraha wa taqwaha. Dalam kerinduan itu manusia dihadapkan dengan opsionalitas hidup, fujur dan takwa. Nah, itu yang disediakan oleh Allah. Maka kita akan kembali kemana? Kita memilih pilihan yang mana? Dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini juga dikorelasikan kepada sebuah hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi khunafa'a faja'athumus sayatin fajtalahum an dinihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan yang hanif. Hanif maknanya menyimpang dari kebatilan dan cenderung kepada perkara-perkara yang hak. Kesejatian hidupnya manusia itu adalah merindukan hal-hal yang hak sebenarnya. Maka di Ramadan kali ini Allah memberikan itu semua kepada kita, memberikan segala kebaikan itu kepada kita. Terlebih lagi bahwa sifat Ramadan itu repetitif, setiap tahun kita temui Bapak Ibu. Maka dalam tanda kutip Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita berulang-ulang kali untuk mengobati kerinduan kita sebagai manusia yang merindukan hal yang hanif, yang fitrah, yang hak.
dengan adanya Ramadan. Nah, peluang itu dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka berbahagialah kita ingkang tasik menangi Ramadan. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka bergembiralah. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik nilainya daripada apa-apa yang kita kumpulkan selama ini. Nah, ini orientasinya kepada hal-hal keduniawiaan. Maka bergembiralah dengan datangnya Ramadan. Terlebih lagi di dalam hadis disampaikan, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah war ramadan ilal ramadan mukaffarah ma bainahun idza ijtanabal al-kabair. Jarak antara sholat 5 waktu itu dari subuh sampai ketemu subuh lagi. Terus jarak antara sholat Jum'ah dengan sholat Jum'ah yang lainnya, dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya merupakan penebus dari dosa-dosa kita. Kita sedang di-refresh oleh Allah dengan momen-momen yang penting itu. Di setiap momen-momen itu ada maksudnya ternyata, untuk mengembalikan kita kepada kehanifan, kefitrahan. Maka manfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Kula sering dituturi kali Yai Sodip, manusia itu harus menciptakan cerita yang baik selama hidupnya. Ben kepethuk niku hampir itu yang dikatakan kepada saya. Wong urip iku kudu gawe cerita sing apik. Maka ketika kita sukar menulis sesuatu yang baik, paling tidak manfaatkan momen-momen yang baik untuk menulis kisah yang baik-baik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kita ini sedang menggores athar-athar yang baik. Maka momen-momen yang baik itu manfaatkan dengan baik pula. Lah wong kula kalian jenengan iki sampun digadang 2 opsi, fujura hawa taqwa, entah jatuh di ranah yang mana kita ini, kita tidak pernah tahu. Maka peluang yang kita ambil harusnya ketika Allah menyediakan momen penting itu, ya kita manfaatkan dengan baik. Janjane guampil hidup di dunia ini hanya perkara baik buruk, pantas mboten pantas, etis tidak etis, manfaat kalian mboten manfaat, sia-sia maupun tidak. 2 pilihan itu, dari 2 pilihan itu berkembang ke banyak pilihan dalam alur kisah maupun cerita hidup kita. Maka paling tidak di momen-momen Ramadan ini kita bersemangat, bergembira, memanfaatkan semua itu dengan semaksimal mungkin. Ada satu hadis Nabi dalam Arba'in Nawawi, matan hadis yang ke-11, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, sebagian dari baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat di dalam hidupnya. Hadis ini cukup ringan sekali, ringan di lisan, tetapi para imam muhaddisin menyebutkan bahwa hadis ini termasuk di dalam
jam'ul kalim, hadis yang ringan, yang pendek tapi berat muatannya. Imam muhaddisin yang lain di dalam Syarah Arba'in Nawawi dikatakan oleh Syekh Ibnu Daqi Al-Id dan Syekh Ismail Al-Ansori bahwa hadis ini adalah hadis yang mendapatkan predikat jam'un nisfuddin. Hadis yang singkat, yang pendek, yang mencakup separuh dari pembahasan agama kita. Nah, itu diawali dengan min husni. Min itu harful jar, tapi harful jar yang secara fungsional mendapatkan posisi sebagai min tab'idiyah. Min tab'idiyah itu min yang mencirikan bahwa itu sebuah bagian. Kalau di dalam Mu'jamul Wasit tab'idiyah itu maknanya at-ta'ifatu minhu kullat au kasurat, bagian yang kecil maupun besar yang menyusun suatu kesatuan. Jadi lamuno api iku mek titik ya tetep api, senajano api niku mek titik ya tetep penting. Makane terus Kanjeng Nabi la tahqironna minal ma'rufi syai'an, ojo diremehno lho ya barang sing apik, jangan disepelekan barang yang bagus itu, barang yang baik. Walau antal ki akhaka biwajhi tolkin, lamuno kepethuk bermuajahah dengan saudara kita, teman-teman kita dengan hanya tersenyum. Loh, tersenyum itu kan kebaikan yang kecil, tapi itu penting. Makanya titik sing jenenge kebaikan tetap penting. Jenengan sampun apal sedanten udkhulu fi silmi kafah, itu amarnya kitabnya kepada mukhatabnya orang-orang mukmin. Kalau kita merasa orang-orang mukmin diperintah menjadi kafah, ya yang kecil-kecil itu harus dianggap penting. Kebaikan yang kecil-kecil di dalam Ramadan ini untuk mendukung keimanan kita agar bernilai. Maka manfaatkanlah betul-betul kebaikan di dalam Ramadan, dalam momen penting ini, walaupun kebaikan itu kecil. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga Ramadan kita ini diberikan keberkahan Allah, kebaikan dan keistiqomahan di dalam mengimani, ngugemi Islam hingga akhir tutup usia. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.